Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Ketika di kelas 2 kemarin, kita mempelajari tentang limit fungsi aljabar yang tidak lain menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari limit fungsi trigonometri. Ibu harap kalian masih ingat dengan baik materi tentang limit fungsi aljabar. Oke. Seperti yang telah Ibu sampaikan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke, yang pertama kita lihat yang ini. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X dan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, limit X mendekati 0 dari tan X per X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari tan X per X dan hasilnya sama dengan 1. Oke, sampai di sini bisa ikuti penjelasan Ibu. Selanjutnya kita lihat bentuk lainnya. Nah, kalau yang tadi itu, yang kita bahas itu, koefisien X-nya 1. Sekarang, bagaimana jika koefisien X-nya itu tidak sama dengan 1? Atau di sini kita wakili dengan A dan B. Oke, kita lihat yang pertama. Limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Itu sama dengan A per B. Oke, untuk bentuk ini, kita kan bisa mengubah tulisan yang ini, kita bisa mengubah menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali A per B. Nah, tadi kan kita sudah dapat, di penjelasan sebelumnya kita ada rumus bahwa limit dari X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Maka hasil yang tadi itu sama dengan 1. 1 dikali dengan A per B, hasilnya adalah A per B. Nah, sifat ini juga berlaku untuk fungsi tangen. Limit X mendekati 0 dari tan AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tan BX, atau yang hasilnya sama dengan A per B. Oke. Selanjutnya, kita lihat masih ada 4 rumus lainnya. Limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Dan selanjutnya, limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX itu sama dengan A per B. Oke, untuk penjelasan rumus dasar limit fungsi trigonometri ini, Ibu harap kalian sudah bisa mengikuti penjelasan Ibu. Selanjutnya, kita lihat contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Nah, ini kita lihat di sini ada contoh soal yang pertama. Kalian lihat, tentukan hasil dari limit X mendekati 0, 3X per sin 4X. Maka berdasarkan cara pertama pada rumus yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, kita dapat limit X mendekati 0 dari, nah ini koefisiennya kan 3 dan 4. Nah berarti limit X mendekati 0 dari X per sin X tadi itu kan sama dengan 1. 1 dikali 3 per 4 hasilnya sama dengan 3 per 4. Oke. Sampai di sini bisa mengikuti penjelasan Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita pakai bentuk limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, di mana A-nya itu adalah 5 dan B-nya adalah 2. Nah, kita tahu tadi bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu hasilnya adalah A per B.
Nah, kita bisa lihat di pembahasan, hasilnya adalah A per B, di mana A-nya 5 dan B-nya 2. Oke, selanjutnya kita lihat untuk contoh nomor 3. Di sini kita lihat, tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurangi sin 2X per 4X. Nah, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebutnya berapa? Penyebutnya 4X. Maka kita bisa pisahkan seperti ini, kalian lihat. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X dikurangi sin 2X per 4X. Nah, di sini kita lihat limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X. Hasilnya itu adalah 3 per 4. Ingat tadi, sifat dari limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. A-nya 3, B-nya 4. Maka di sini 3 per 4. Kalau di sini A-nya 2, B-nya 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 per 4. 3 per 4 dikurangi 2 per 4 itu adalah 1/4. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Contoh yang ini sudah dijelaskan tadi, minta maaf. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini kita lihat, kalau tadi kita selalu mengikuti soal yang koefisien dari sin-nya itu selalu 1. Nah, kalau ini ada variasi, koefisien X-nya itu adalah 2, di sini kalian lihat, dan koefisien dari tan itu adalah 3. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, kamu lihat berdasarkan rumus kita peroleh. Nah, ini kan kita bisa pisahkan. 2 per 3 dikali dengan limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 3X. Nah, ini 2 per 3 ini kita peroleh dari mana ya? Dari sini, koefisien dari 2 itu adalah koefisien dari sin, dan 3 yang ini adalah koefisien dari tan. Nah, kita cari, ini kan tadi kita sudah ada rumus. Sin AX per tan BX, ya toh, untuk limit X mendekati 0, itu kita peroleh hasilnya adalah A per B, di mana A-nya di sini adalah 2, dan B-nya adalah 3. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah 2 per 3 kali 2 per 3, hasilnya adalah 4 per 9. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diperhatikan lagi, diingat kembali penjelasan Ibu. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ajukan pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 5. Tentukan limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos 2X per 2X sin 2X. Oke, untuk bisa menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus mengubah bentuk 1 kurang cos 2X ini ke dalam bentuk sin. Nah, ingat identitas trigonometri. Cos 2X itu setara dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Atau 1 kurang cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Sampai di sini bisa paham? Nah, selanjutnya kita gantikan 1 kurang cos 2X itu dengan 2 sin kuadrat X. Nah, di sini 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Sehingga bentuk kita itu menjadi lebih sederhana. Limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X tadi kita uraikan menjadi sin X kali sin X dibagi dengan X kali sin 2X. Itu sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, ingat rumus yang pertama. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu hasilnya adalah 1 yang ini. Selanjutnya, limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X. Nah, ini kita pakai rumus limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX. Hasilnya apa tadi? Hasilnya A per B. Nah, di sini A-mu 1. B-nya adalah 2. Satunya tidak dituliskan ya. Nah, maka limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X itu hasilnya adalah 1 per 2. Maka 1 kali 1 per 2 hasilnya adalah
1/2. Oke, sampai di sini bisa paham? Selanjutnya kita lihat contoh 6. Nah, kita lihat ada contoh yang ke-6, perhatikan ke sini. Tentukan hasil dari limit X mendekati 0, 3X tan 2X per 1 kurang cos 4X. Nah, sama dengan kasus 1 kurang cos 2X tadi, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk sin. Ingat kembali, 1 kurang cos 2X, ketika kita ubah ke bentuk sin, itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, kalian lihat di situ, koefisien X-nya 1. 1 itu dari 2 bagi 2, atau setengah kali 2, hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat, koefisien X kita pada 1 kurang cos 4X ini berapa? 4. Nah, 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Maka bentuk 1 kurang cos 4X itu sama dengan 2 sin kuadrat 2X. Ingat baik-baik, kalau di sini 4, maka di sini 2. 4 bagi 2 ya, 2. Nah, kalau di sini 2, di sini 1, atau kita biasanya tidak menuliskan. Nah, seterusnya juga, kalau di sini 6, maka di sini menjadi 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita ubah. 1 kurang cos 4X pada soal itu kita ubah dengan 2 sin kuadrat 2X. Maka kita peroleh bentuk limit X mendekati 0 dari 3X per 2 sin 2X dikali dengan tan 2X per sin 2X. Perhatikan baik-baik, 2 sin 2X dikali sin 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat 2X. Jadi, 2 sin kuadrat 2X ini diuraikan ya. Ini bentuk panjangnya, jangan sampai kalian bingung di sini. Maka, berdasarkan rumus seperti yang tadi Ibu jelaskan, ini kan dari koefisiennya, kamu lihat koefisiennya untuk A-nya 3, ya toh, A-nya 3. Nah, B-nya berapa? B-nya 2. Maka 3X per sin 2X itu adalah 3X per sin 2X itu hasilnya adalah 3/2. Sekarang kita lihat yang ini. Tan 2X per sin 2X berarti 2/2. Nah, di sini langsung ya, hasilnya langsung sederhana. Ini 2 dengan 2 ini kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah 3/2 kali 2. Hasilnya adalah 3/4. Oke, sampai di sini bisa ikuti penjelasan Ibu. Selanjutnya kita lihat contoh 7. Contoh 7 di sini kita perhatikan sama-sama. Tentukan hasil dari limit X mendekati 0, 6X tan 2X per 1 kurang cos 6X. Nah, di sini dapat lagi bentuk yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kalau 1 kurang cos 6X, maka kita akan ubah bentuknya ke dalam bentuk sin menjadi apa? 2 sin kuadrat 3X. Ingat, kalau 4 di sini menjadi 2X. Nah, sekarang kan 6, maka menjadi 2 sin kuadrat 3X. Oke, kita lihat di sini dia sudah ubah, maka kita cari limit X mendekati 0 dari 6X tan 2X dibagi dengan 2 sin kuadrat 3X. Nah, ini kita uraikan ya. 2 sin kuadrat 3X itu kita uraikan menjadi 2 sin 3X dikali sin 3X. Nah, ini 6 dibagi dengan berapa? 2 kali 3. Yang ini ya. Yang ini 2 kali 3. Selanjutnya, ini tan 2X per sin 3X. Ingat sifat. Tan AX per sin BX itu hasilnya adalah A per B. Ini hasilnya 2/3. Maka 6, ini kan 2 dengan 2. Ini kan kita bisa sederhanakan. Ya, atau 1. 6 dengan 3 ini kita bisa sederhanakan jadi 2. 2 kali 1, 2/3. Oke, kita bahas sampai contoh ke-7 dulu. Semoga kalian bisa mengikuti penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 8. Tentukan hasil dari limit X mendekati 0 untuk X tan 3X per sin kuadrat 6X. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal ini, kalian harus terlebih dahulu menguraikan sin kuadrat 6X itu menjadi sin 6X dikalikan sin 6X. Jadi seperti
A kuadrat. Itu kita uraikan menjadi A kali A. Di mana A-nya kalian di sini adalah sin 6X. Oke, sampai sini bisa mengikuti penjelasan Ibu. Nah, selanjutnya sesuai rumus tadi. Maka kita peroleh, ini diuraikan, jadinya X per sin 6X. Di sini koefisien X-nya 1 dituliskan, dikali dengan tan 3X per sin 6X. Maka berdasarkan rumus, ya toh, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX itu hasilnya adalah A per B. Di mana A-nya kalian di sini 1, B-nya 6. Maka di sini hasilnya 1 per 6. Kalau ini A-nya itu 3, B-nya 6. Maka hasilnya adalah 3 per 6. Nah, ini 3 per 6 ini kita bisa sederhanakan dengan 1 per 2. Sehingga 1 kali 1, 1. 6 kali 2 itu adalah 12. Oke, selanjutnya kita lihat contoh 9. Nah, contoh 9 ini bentuknya agak berbeda. Kalau yang tadi itu di contoh 6, kita lihat contoh 6 di atas, itu soalnya adalah 1 kurang cos 4X. Nah, kalau ini cos 4X kurang 1, itu artinya kita membagi 1 kurang cos 4X itu dengan min 1. Nah, berarti kalau 1 kurang cos 4X itu setara dengan 2 sin kuadrat 2x, maka ketika 2 sin kuadrat 2x itu kita bagi dengan min 1, hasilnya akan menjadi min 2 sin kuadrat 2x, atau bentuk lain dari cos 4x kurang 1 itu adalah min 2 sin kuadrat 2x. Nah, selanjutnya kamu ubah. Nah, ini kita sudah ubah di sini min 2 sin kuadrat 2x per x tan x. Berarti min 2 sin kuadrat 2x itu kita ubah menjadi sin 2x kali sin 2x. Oke, ini dikelompokkan. Nah, ini A-nya 2, B-nya 1. Berarti min 2 kali 2 per 1. Atau hasilnya adalah min 4. Selanjutnya, ini A-nya 2, B-nya 2. Jadi 2 per 2, 1. Jadi bisa disederhanakan min 4 kali 1. Hasilnya adalah min 4. Oke, itu untuk contoh 9. Selanjutnya kita lihat contoh 10. Nah, contoh 10 sama. Nah, ini bentuk sederhana. 1 kurang cos 2x tadi apa? 1 kurang cos 2x itu setara dengan 2 sin kuadrat x. Oke, ini ubah menjadi 2 sin kuadrat x. Maka kita peroleh bentuk 2 sin kuadrat x per x tan 2x. Nah, ini uraikan, dikelompokkan 2 sin x. Di sini koefisiennya ditulis. A-nya 1, B-nya 1. 1 per 1 itu 1. Jangan lupa kali 2 ya, hasilnya 2. Selanjutnya ini. Nah, ini sin dari AX per tan BX. A-nya 1, B-nya 2. Nah, berdasarkan rumus, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX itu hasilnya adalah A per B, atau 1 per 2. 2 kali 1 kali 1 itu 2, bagi dengan 1 kali 2, berarti 2 per 2 hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita bahas contoh 11. Contoh 11, limit X mendekati 2 dari X kurang 2 cos Px kurang 2Pi per tan 2Px kurang 4Pi. Nah, terlebih dahulu kita harus misalkan dulu X kurang 2 itu dengan Y. Nah, ini untuk membantu kita menyelesaikan. Apalagi di sini limitnya itu bukan mendekati 0, tapi mendekati 2. Nah, kalau X-nya mendekati 2, maka X kurang 2 itu pasti mendekati 0 ya hasilnya. Jadi, kalau nilai X-nya itu mendekati 2, maka X kurang 2 itu pasti mendekati 0. Nah, berangkat dari situ, kita ubah ya. Jadi, kita ubah semua. Kita faktorkan. Kita faktorkan bentuk ini dengan salah satu faktornya itu adalah X kurang 2. Nah, kalau kita keluarkan X kurang 2, bentuk ini kan punya faktor yang sama yaitu Pi. Atau kita keluarkan Pi, maka kita dapat pemfaktorannya X kurang 2 cos Pi dalam kurung X kurang 2. Selanjutnya ini juga. Ini kalau kita faktorkan dengan 2Pi, bentuknya menjadi tan 2Pi, ya toh, dikali dengan X kurang 2. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa X kurang 2 itu kita misalkan dengan Y. Maka,
limit X kurang 2 mendekati 0 itu kita ubah menjadi limit Y mendekati 0. X kurang 2 yang ini kita ubah menjadi Y, X kurang 2 yang ini juga untuk X kurang 2 yang di penyebut. Maka kita dapat bentuk baru, limit Y mendekati 0 dari Y cos pi Y per tan 2 pi Y. Nah, kita pakai rumus yang sudah dijelaskan di awal itu. Limit Y mendekati 0, maka ini kan berarti limit Y mendekati 0 dari AY per tan BY. A-nya 1, B-nya pi. Berarti hasilnya kan adalah A per B, berarti 1 per pi. Nah, yang di sini, sin AY per tan BY. Maka hasilnya itu kan adalah A per B, di mana A-nya adalah pi, B-nya adalah 2pi. Pi per 2pi itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2, ya toh berarti 1 per 2 dikalikan dengan apa? Dengan 1 per pi. Hasilnya adalah 1 per 2pi. Oke, itu untuk contoh 11. Selanjutnya, mari kita lihat contoh 12. Nah, pada contoh 12 ini, kalian perhatikan di sini, limit X mendekati 1 per 8 pi dari sin kuadrat 2X kurang cos kuadrat 2X per sin 2X kurang cos 2X. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, kita harus terlebih dahulu, seperti di limit aljabar kemarin, kita harus substitusikan atau kita gantikan semua X ini dengan 1 per 8 pi. Ternyata, setelah kita gantikan dengan 1 per 8 pi, nilai limitnya itu adalah 0 per 0. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai limit itu tidak boleh 0 per 0. Maka apa yang harus kita buat? Ada 3 cara. Ada merasionalkan, ada turunkan, dan ada memfaktorkan. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang faktorkan. Nah, kamu lihat di sini, pasti salah satu faktornya itu adalah sin 2x kurang cos 2x. Nah, kita tahu A kuadrat kurang B kuadrat itu sebenarnya sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Maka di sini A-nya itu adalah sin 2x dan B-nya adalah cos 2x. Nah, kita uraikan ya, kita uraikan. Sin kuadrat 2x kurang cos kuadrat 2x itu kita uraikan menjadi sin 2x kurang cos 2x dikali sin 2x tambah cos 2x per dengan sin 2x kurang cos 2x. Nah, faktor yang sama kita sederhanakan. Nah, soal kita, atau bentuk soal kita yang tersisa itu adalah limit x mendekati 1 per 8pi dari sin 2x tambah cos 2x. Nah, kalau bentuknya sudah bentuk sederhana seperti ini, kita langsung gantikan semua x-nya dengan berapa? Dengan 1 per 8pi. Nah, kita dapat di sini kan nanti hasilnya sin 2 kali 1 per 8pi. Nanti kan 2 per 8 atau 1/4 pi. Nah, 1/4 pi itu kan tidak lain adalah 45 derajat, ya, atau 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2, atau 2 kali setengah akar 2, hasilnya itu adalah akar 2. Oke, ini untuk contoh 12. Selanjutnya kita lihat untuk contoh 13. Nah, untuk contoh 13, bentuk soalnya itu hampir sama ya. Bentuk soalnya hampir sama dengan soal nomor 12. Nah, kita lihat sama-sama. Di sini bedanya dia pakai cos 2x. Nah, limit x mendekati pi per 4 dari cos 2x per sin x kurang cos x. Nah, terlebih dahulu kita harus ubah dulu. Cos 2x ini menggunakan identitas trigonometri atau rumus untuk cos 2x itu kan ada 3. Mana yang kita pakai? Kita pakai yang pertama. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Oke, sin kuadrat x. Nah, ingat, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu kalau kita uraikan menjadi cos x tambah sin x dikali cos x dikurangi sin x. Yang ini dia. Oke, yang ini. Nah, hati-hati di sini. Kenapa jadi min 1?
Lihat baik-baik, ini sin X kurang cos X. Sedangkan di sini cos X kurang sin X. Nah, sin X kurang cos X itu sebenarnya bentuk lain dari min cos X kurang sin X. Maka di sini ada min 1. Nah, kita dapat min 1 kali dengan cos X tambah sin X toh. Hasilnya adalah min cos X tambah sin X. Min dari cos X, ingat X-nya mendekati berapa? Pi per 4. Nah, pi per 4 tadi ingat toh 1 per 4 pi itu adalah 45 derajat. Ini juga 45. Cos 45 itu sama-sama berapa? Sama-sama 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu sama dengan 2 kali 1 per 2 akar 2. Atau hasilnya adalah akar 2. Jangan lupa min tadi. Min kali akar 2. Maka hasilnya adalah min akar 2.